Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazara Rahmadani dengan NIM 85845898. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda dengan program studi PGSD. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul pencemaran lingkungan mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pada masing-masing gelas telah saya beri label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir yaitu label kontrol. Untuk langkah kerjanya, saya telah menyiapkan 7 gelas yang telah saya beri label berbeda-beda. Yang pertama yaitu label kontrol, label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, saya akan menggunakan gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Kemudian, saya akan memasukkan deterjen. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan deterjen ke dalam air sebanyak 1000 ml tadi, kemudian aduk hingga merata. Ini adalah larutan deterjen dengan konsentrasi 100%. Kemudian, saya akan tuangkan larutan deterjen ini ke dalam gelas yang telah diberi label 100%. Saya akan tuangkan sebanyak 500 ml. Kemudian, untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 50%, saya akan menambahkan air sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur yang berukuran 1000 ml tadi. Dengan menambahkan air sebanyak 500 ml, maka larutan 100% akan berubah menjadi 50%. Setelah itu, kita tuang lagi ke dalam gelas yang telah diberi label 50%. Kemudian, langkah selanjutnya untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 25%, saya akan memasukkan kembali air sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Setelah ditambahkan air sebanyak 500 ml, maka larutan 50% akan berubah menjadi 25%. Kemudian tuangkan lagi larutan deterjen 25% sebanyak 500 ml ke dalam gelas yang telah diberi label 25%. Lakukan langkah tersebut secara berulang. Dengan menambahkan air sebanyak 500 ml, maka larutan deterjen tadi akan berubah menjadi 12,5%. Masukkan kembali air sebanyak 500 ml, maka larutan akan berubah menjadi 6,25%. Masukkan kembali air sebanyak 500 ml, maka larutan akan berubah menjadi 3,1%. Dan untuk gelas yang bertuliskan label kontrol, saya akan mengisikan air PDAM sebanyak 500 ml. Setelah 7 larutan deterjen tadi selesai, sekarang saya akan merendam biji kacang hijau ini dan memilih biji kacang hijau yang baik. Di sini saya memilih kacang hijau yang tenggelam untuk digunakan dalam percobaan kali ini.
Dari kacang hijau terpilih, ambil kira-kira 10 butir biji kacang hijau, lalu rendam ke dalam 7 gelas yang berisikan larutan deterjen dengan persentase yang berbeda-beda. Kemudian kita tunggu selama 5 menit. Sambil menunggu, di sini saya memasukkan tisu ke dalam gelas yang berukuran 300 ml. Fungsi dari tisu ini adalah untuk menanam biji kacang hijau yang telah direndam dari masing-masing larutan. Setelah selesai, masukkan air larutan masing-masing deterjen kira-kira kurang lebih 2 atau 3 sendok untuk membasahi tisu. Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang telah direndam tadi dikeluarkan dan diletakkan di atas tisu. Kemudian, masukkan 10 biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas. Sekarang, kita akan tutup kacang hijau ini dengan menggunakan kardus agar tidak terkena cahaya dan kita tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita buka kardusnya dan kita lihat bagaimana pertumbuhan biji kacang hijau. Dapat dilihat biji kacang hijau mulai berkecambah. Namun, panjang akarnya berbeda-beda tergantung dengan konsentrasi larutan yang merendamnya. Untuk lebih akurat, di sini saya mengukur panjang akar kecambah dengan menggunakan mistar. Lakukan pengukuran pada 10 biji kacang hijau pada masing-masing gelas. 48 jam telah berlalu. Di sini saatnya saya membuka kardus kembali dan melakukan pengamatan pertumbuhan perkecambahan pada hari kedua atau setelah 48 jam. Di sini terlihat jelas bahwa dampak pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengukuran kembali pertumbuhan akar kecambah setelah 2 hari atau 48 jam setelah saya tutup dengan menggunakan kardus. Akan saya ukur dengan menggunakan mistar atau penggaris. Kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah saya lakukan yaitu deterjen memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan akar kecambah. Hal ini terjadi akibat bahan kimia di dalam deterjen menghambat penyerapan air dan metabolisme tanaman. Oleh karena itu, penggunaan deterjen dalam lingkungan harus diminimalisir agar tidak merusak lingkungan.